Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Kupang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang begitu luar biasa. Kita termasuk hamba-hamba yang hari ini bisa menjalankan ibadah puasa di bulan penuh berkah. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan tercinta suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan membacakan 3 ayat yang sangat luar biasa terdapat di dalam surah Al-Hijr ayat ke 97 sampai 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya, dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud, yakni salat. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin atau ajal datang kepadamu. Para pendengar yang budiman, ayat ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa Nabi SAW sebagai seorang Nabi juga merasakan kesempitan dada. Namun apa yang menyempitkan dada beliau adalah ketika adanya orang-orang yang menolak apa yang beliau bawakan, apa yang beliau dakwahkan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkannya begitu saja. Tidak membiarkan beliau terus galau, hidup dalam ketidakjelasan, dalam kebingungan. Ketika Nabi merasakan kondisi seperti itu, maka Allah memberikan informasi, "Wahai Muhammad, sungguh kami mengetahui kondisimu. Kami mengetahui bahwa dadamu pasti sempit. Bima yaqulun, disebabkan karena apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka dustakan." Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi itu agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlarut dalam kesedihan. Lalu Allah menyuruh beliau, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Yang pertama adalah bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Ini tentu sebagai anjuran juga kepada kita, bahwa dalam kondisi sesempit apapun, sesusah apapun, sesulit apapun kehidupan kita, baik itu berkaitan dengan kehidupan duniawi kita, ekonomi kita, keluarga kita, anak kita, atau termasuk kehidupan agama kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah segera kembali kepada Allah, bertasbih kepadanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini Allah perintahkan bukan hanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kesulitan, bahkan ketika mendapatkan kemenangan. Kita lihat dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila datang kemenangan, pertolongan Allah SWT dan kemenangan, engkau menyaksikan manusia banyak berbondong-bondong masuk Islam, masuk ke dalam agama Allah SWT, maka apa yang Allah perintahkan? Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah dengan memuji Tuhan dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Para pendengar yang budiman, Yang kedua adalah wakum minas sajidin, perintah untuk terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam kita menghadapi problem hidup, kita jangan mengandalkan diri pribadi kita, karena kita adalah dhaif, hamba yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan kita datang ke dalam kehidupan dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Lalu kenapa kita mau mengandalkan diri kita? Teruslah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi terutama ketika kita merasakan kehidupan yang sangat sempit. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Para ulama menyebutkan, ulama tafsir, bahwa yang dimaksud dengan al-yaqin dalam ayat ini adalah ajal, kematian. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun sampai ajal menjemput kita. Dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita Ramadan mengajarkan kita tentang istiqamah, bahwa kita tidak hanya beribadah kepada Allah 1-2 hari, menyembah kepadanya 1-2 hari, beribadah mengingat kepadanya 1-2 hari. Selama 30 hari kita dilatih. Apa yang akan kita ambil adalah istiqamah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pasti beliau akan beribadah kepada Allah sampai kematiannya. Tapi Allah memerintahkan, wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu keyakinan. Menunjukkan bahwa manusia pasti ada titik jenuhnya. Di saat seperti itu dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar istiqomalah. Seorang ulama pernah mengatakan, laisatil ibratu an tasila ila nihayati tariq, walakinal ibrah an tamuta ala tariq. Ya. Ini perkataannya sangat luar biasa. Fima makna. Maknanya kurang lebih seperti ini. Bukan menjadi patokan bagi seseorang itu adalah dia bisa sampai pada tujuan, tetapi yang terpenting adalah dia mati di atas jalan yang benar. Ketika dia melalui suatu usaha, yang penting dia usaha, dia sampai ke tujuannya atau tidak, yang penting dia usaha, karena usahanya itulah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun dalam kehidupan kita. Tidak penting bagi kita untuk kita ini menjadi orang yang paling sempurna, ya. Tetapi hanya 1 kali kita jalankan ketaatan kepada Allah. Yang terpenting adalah terus berada dalam jalan kebaikan, di atas jalan keistiqomahan, di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti sampai kapan Allah memanggil kita, disitulah batas kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyuruh nabinya untuk beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput, maka tentu ini juga adalah perintah bagi kita semua agar kita beribadah kepada Allah tanpa henti sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan 3 ayat yang mulia ini memberikan pelajaran berharga bagi kita, terutama para shaimin shaimat, agar kiranya dalam menghadapi problem bersabarlah, tabahlah, terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah, dan ingat jangan pernah berhenti melakukan ketaatan kepada Allah sampai sekalipun ajal telah menjemput kita. Terakhir, Imam Ahmad ketika ditanya, sampai kapan Anda berhenti menulis hadis? Beliau mengatakan, sampai kaki kananku menginjak surga. Begitu mulia pelajaran para ulama kita dalam hal keistiqomahan. Yang terpenting adalah kita terus berada di atas jalan kebenaran. Kita nanti sampai pada titik terakhirnya dari ketaatan kita atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.